tentang dia, kebaikannya adalah tentang dia, keluputan darinya adalah tentang dia. Saudara, semua sampai pada detail-detail terkecil dari hidup kita ini adalah tentang dia. Daud paham itu. Itulah sebabnya dia membawa personal testimoninya kepada jemaat ke arena publik, supaya mereka melihat Daud bukan sebagai seseorang yang superior, lebih rohani, lebih saleh, melainkan supaya bersama Daud jemaat dapat belajar siapa sebenarnya Tuhan yang beri sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, karena saya hanya dikasih 30 menit, tadi panitia sudah wanti-wanti, Pak, tidak boleh lama-lama. Yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara, Daud baru saja memuji Tuhan, mengajari jemaat tentang karakter Tuhan, atribut-atribut Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Tetapi Daud tidak stop sampai di situ. Daud melanjutkan, engkau, ayat 12, engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Kemudian saudara baca sampai dengan ayat 18, aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku, meluputkan aku, ya Allahku, jangan berlangkah. Ayat 18. Nah saudara, ayat 12, ayat 18 apakah memperlihatkan sebenarnya Daud ini orang yang mau? Tamat. Ini orang baru saja ditolong Tuhan, sekarang sudah ngarap lagi ditolong oleh Tuhan. No, tidak. Sebab Daud paham betul bahwa just because kalau Anda baru sembuh penyakit, tidak berarti besok saudara tidak bisa ditabrak sepeda motor. Hanya karena Anda baru saja untung besar dalam bisnis, kemudian duitmu ditumpuk-tumpuk di atas meja, kemudian lebih tinggi dari plafon, tidak berarti besok saudara tidak akan ditipu oleh rekan bisnis saudara. Just because saudara baru keluar dari rumah sakit, setelah bertahun-tahun sakit Tuhan menolongi kau, bukan berarti minggu depan salah satu anggota keluargamu tidak divonis stadium tempat. Jadi peralihan dari ayat 1 sampai 11 ke ayat 12 sampai 18 mengingatkan kita, Daud mengajari kita belajar gaya hidup orang percaya adalah gaya hidup bergantung terus-menerus kepada pertolongan Tuhan. Tuhan bukan hanya penolong di masa lalu. Pertolongan Tuhan bukan hanya sebuah kenangan dan sebuah memori di hari kemarin. Saudara yang mungkin duduk sekarang di sini dengan wajah sukacita, dengan warna-warni yang gemerlap, ya, lampu-lampu. Kita mungkin duduk saat ini dengan wajah yang nice, yang bagus. Tapi mungkin ada di antara saudara, saya tidak tahu, mungkin ada di dalam hati saudara yang berbisik secara diri kepada Tuhan. Tuhan, saya ada di tempat yang sukacita ini, tapi bisakah Engkau menolong aku? Karena ada satu pergumulan, ada satu kesulitan, ada sesuatu yang memberatkan hidup saudara, yang menyusahkan hidup saudara, yang secara diam-diam saudara doakan kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan semesta alam. Tuhan bukan hanya menolong saudara di hari kemarin, Tuhan menolong saudara sekarang dan akan terus menolong saudara. Itu yang kita pelajari dari Daud, peralihan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan di dalam bagian terakhir itu saudara, ada dua hal spesifik yang didoakan oleh Daud mengantisipasi pertolongan Tuhan di masa depan. Apa yang Daud harapkan? Supaya Tuhan, Engkau baru saja menolong aku keluar dari lubang yang dalam, tapi tolong aku di masa depan untuk dua area ini. Dan dengarkan baik-baik dua area ini, karena dua area ini adalah pengalaman kita bersama. Yang pertama saudara, ayat 13 dan ayat 14. Daud berdoa Tuhan menolong dia pada area personal sins, dosa pribadi. Daud sadar bahwa dosa-dosa masa lampau yang dia sudah lakukan bisa saja mendatangkan malapetaka, konsekuensi yang menyusahkan di masa depan. Saudara, salah satu keunikan karakter Yahweh
Tuhan yang benar di dalam Alkitab adalah bahwa Dia tidak punya favoritisme. Just because kamu pendeta, maka Tuhan akan biarkan kamu get away dari dosa-dosamu. No. Just because kamu itu Daud, just because kamu itu Musa, just because kamu itu Abraham, kemudian Tuhan bilang, oke, ini karena yang bikin Abraham, jadi mari kita tutup mata saja, anggap saja tidak pernah terjadi. Tuhan adalah Tuhan yang tidak punya favoritisme. Karakter Tuhan sebagai Tuhan yang adil dan yang maha suci itu tidak bisa ditawar-menawar dan tidak bisa diganggu-gugat. Siapa saja yang melakukan dosa, dosa itu diperhitungkan oleh Tuhan dan kamu harus membayarnya dengan lunas. Tidak ada dosa yang tidak mendatangkan konsekuensi, karena upah dosa itu adalah maut. Itu kata Alkitab. Nah saudara, bagi saya doa Daud pada area ini adalah satu spiritualitas, satu kerohanian yang darinya kita harus belajar. Paling tidak ada 3 hal yang kita harus belajar dari doa Daud untuk poin ini. Pertama, sebagai orang Kristen kita harus betul-betul bisa melihat dosa-dosa kita sendiri dan sadar akan dosa-dosa kita sendiri. Jangan secara umum saja, ya saya orang berdosa, tapi dosanya apa? Jangan hanya sekadar lip service. Sebagai orang Kristen, saudara, kita harus bisa minta kepada Tuhan, memberikan mata rohani kepada kita untuk melihat dengan jelas dosa-dosa personal kita. Itu yang pertama. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud melihat dosa-dosanya, sadar akan dosa-dosanya. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa karakter Tuhan, atribut Tuhan, sifat Tuhan adalah suci, kudus, dan adil. Maka tidak ada dosa yang tidak mendatangkan konsekuensi. Saudara, hati-hati dengan itu. Hal-hal yang saudara lakukan di tempat-tempat tersembunyi, saudara merasa aman? Oh, karena tidak ada CCTV, karena tidak ada orang yang melihat saya. Oh, ini kan saya lakukan di tempat yang gelap, tidak ada mata yang memandang itu. Saudara, mata Tuhan ada di segala tempat dan tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Minta Tuhan, saya ingin melihat dosa-dosa saya, kengerian dari dosa-dosa saya, dan saya ingin melihat keagungan sifatmu, karaktermu, supaya saya sadar betapa saya tidak layak, bahkan tersungkur pun saya tidak layak di hadapanmu. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar dari Daud, satu-satunya peluang. Dengarkan baik-baik, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, satu-satunya peluang saudara lolos dari konsekuensi dosa adalah berteriak dengan putus asa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Tuhan, luputkan aku dari musuh-musuh. Biarlah mereka mendapat malu karena merancangkan kejahatan akibat dari dosa-dosa. Satu-satunya peluang bagi saudara untuk lolos dari konsekuensi personal sinsmu adalah berteriak kepada Tuhan seperti Daud berteriak kepada Tuhan, memohon Tuhan menjaga dia, menolong dia, melindungi dia dari konsekuensi akibat dosa-dosa pribadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengantisipasi pertolongan Tuhan di masa depan. Daud berdoa supaya Tuhan menjaga dia dari rancangan orang-orang jahat yang memusuhi dia. Terhadap orang-orang yang ngarap banget supaya Daud itu celaka dan niat banget untuk menghancurkan Daud. Orang-orang yang hidup hari ini hanya untuk melihat hari kemalangan Daud. Orang-orang yang akan berseru ketika malapetaka terjadi pada Daud, mereka akan bilang, aha, syukur ayat 16. Nah, untuk terhadap kekasih Kristus, domba-domba Kristus, saudara melawan Tuhan pemilik alam semesta ini, dan Tuhan ada di pihak orang itu. Atau sebaliknya, kalau ada di antara Bapak Ibu
yang mungkin menjadi target dari orang lain. Saudara sudah kehilangan harapan. Ini bagaimana saya menghadapi orang ini? Dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya koneksi, dia punya pengaruh. Saudara bukan siapa-siapa, bahkan tukang ojek pun tidak kenal saudara. Saudara jangan kecil hati, karena penolongmu ada di surga dan melihat ke bumi. Dan kalau penolongmu yang di surga yang menolong, siapakah lawanmu? Mungkin selama ini engkau cukup disusahkan oleh orang. Mungkin engkau dirugikan oleh orang-orang tanpa engkau bisa membalas karena engkau tidak punya daya untuk membalas. Mungkin selama ini engkau dikecewakan orang-orang begitu saja, mengambil hak saudara, berlaku tidak adil kepada saudara, dan dia senang-senang saja, dia nongkrong-nongkrong di kafe sana, dan dia happy, bergembira-ria. Saudara-saudara, masuk ke dalam kamar, berdoa kepada Tuhan, karena tindakan anak-anak Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia di terima Tuhan. Siapa di antara saudara sekarang yang sudah berputus asa, saya bunuh diri saja? Kemarin saya lihat ada satu potongan video kecil di Pelita, itu ada nona yang masih muda dibunuh diri di tempat kosnya. Orang-orang yang hopeless, yang tidak melihat lagi makna dari hidup ini. Hidup menjadi meaningless, menjadi tidak bermakna, karena tidak ada pertolongan, karena tidak ada kasih sayang, karena tidak ada harapan bagi mereka. Saudara-saudara, hari ini di momen Natal ini dengarkan baik-baik. Tuhan mendengarkan doa, bahkan ketika kamu tidak sanggup untuk membela dirimu sendiri. Tuhan mendengarkan doa. Tuhan bukan hanya penolong di hari kemarin. Tuhan bukan hanya penolong di tahun yang lalu. Tuhan adalah penolong sekarang, dan Tuhan adalah penolong besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Tuhan satu-satunya penolong, dan Tuhan adalah penolong yang anti gagal. Kepada Tuhan itulah, sebagai hamba Yesus Kristus, saya berseru supaya saudara menyerahkan hidup saudara kepada Dia. Tuhan yang tidak pernah gagal mendengarkan saudara, Tuhan yang tidak pernah gagal merancangkan kebaikan bagi saudara, Tuhan yang tidak pernah gagal mengasihi saudara, Tuhan yang tidak pernah gagal melindungi saudara, memproteksi saudara. Tuhan itulah Yahweh yang kita kenal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengutus anak tunggalnya menjadi manusia. Tuhan itulah yang saya khotbahkan, yang saya beritakan, dan yang akan saya bela di hadapan dunia ini, apapun konsekuensinya, karena Tuhan itu lebih berharga dari apapun juga. Tanpa Tuhan itu, Allah Tritunggal, tidak ada harapan bagi saudara, tidak ada hope bagi saudara, tidak ada pertolongan bagi saudara. Mungkin saja saudara menolak Tuhan selama ini, hidup bagi diri saudara selama ini egois, mementingkan diri sendiri, berfoya-foya, menyenangkan diri sendiri, hedonistik, konsumeristik. Saudara dan saudara pikir hidup saudara nyaman? Saya tanya, kira-kira saudara akan hidup berapa lama di dunia ini? 3 triliun tahun kan? 10 triliun tahun kan? 1 miliar tahun kan? Atau kata pemazmur, kalau kami kuat 70 atau 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan dan kesulitan. 70-80 tahun kemudian saudara akan masuk ke dalam kekekalan dan dibakar secara kekal. Saudara mau hidup begitu? Atau menyerahkan hidup kepada Tuhan yang mengasihi saudara, bahkan diberikan putra tunggalnya Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya melalui momen Natal ini. Tuhan yang tidak pernah gagal menolong saudara, dan Tuhan yang bahkan tidak menolong saudara, saudara yang sudah hina, berdosa, sangat tidak layak seperti saya dan saudara. Waktu kita datang dengan tangan hampa berlutut di kaki Tuhan, Tuhan bahkan melindungi kita seperti anak hilang itu. Tuhan berlari mendapatkan kita, membeluk kita, mencium kita, dan memakaikan kita jubah dan memasangkan cincin pada tangan kita. Tuhan seperti itulah yang saya beritakan sekarang. Nah, saudara-saudara, 2 tahun lalu
Saya akan akhiri renungan ini dengan personal testimoni seperti yang dilakukan Daud. Kemudian kita tarik pagi ke presidennya. 2 tahun lalu di kota Batam ini, kami ini seperti pesa kita. Semua orang mungkin mayoritas menganggap kami ini seperti pelaku kriminal. Karena mendadak kami diusir-usir, mendadak datang preman, mendadak datang polisi. Bahkan anak-anak saya yang dari kampung ini mendadak jadi tersangka untuk kasus yang tidak jelas. Itu 2 tahun lalu. Berseru kepada siapa? Berteriak kepada siapa? Di kota kecil ini saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang anak desa yang pernah direkrut oleh bapak rohani saya, mendidik saya, mengutus saya, melayani, mempersembahkan hidup saya bagi Tuhan. Saya bukan businessman full time. Saya bukan orang yang berpengaruh, tidak punya koneksi. Saya tidak kenal siapapun. 2 tahun lalu, kemudian Tuhan paksa kami di tempat ini. Tempat ini masih berlumut 1,5 tahun yang lalu. Berlumut, ini ruko, saya kira ruko paling pertama di Batam. Berlumut, berdebu, bau. Saudara tahu apa yang kami lakukan di tempat ini? Kami datang tanpa tahu akan jadi apa. Kami datang tanpa tahu ini akan bagaimana. Kami hanya jalan karena Tuhan memaksa kami untuk jalan. Tidak. Di tempat ini kami berlutut, menangis, bahkan literally menangis terguling-guling karena no hope, helpless, hopeless. Tidak ada pertolongan, tidak ada harapan. Siapa yang akan menolong kami? Siapa? Itu 1,5 tahun yang lalu. Sekarang apa yang saudara lihat di sini sekarang? Bukan karena saya, bukan karena para wakil saya, meskipun mereka berjuang dengan gagah berani, bukan karena para dosen saya, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan tidak pernah gagal menolong teriakan kita tolong umatnya. Dan di ujung sana, dari kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, bukankah hanya 2 kata yang kita bisa katakan kepada Tuhan? Yigdal Yahweh, terpujilah Tuhan. Great is the Lord. Tuhan itu besar. Kiranya Dia ditinggikan, kiranya Dia dimuliakan. Saudara-saudara, pada waktu engkau menangis, yang harus engkau katakan adalah Yigdal Yahweh. Pada waktu engkau tertawa, yang harus engkau katakan adalah Yigdal Yahweh. Pada waktu orang menyusahkan engkau, yang harus engkau katakan adalah Yigdal Yahweh. Pada waktu engkau untung bisnis yang besar, engkau harus katakan Yigdal Yahweh. Pada waktu engkau sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah berobat bertahun-tahun, apa yang harus engkau katakan? Yigdal. Apa yang harus engkau katakan? Yigdal Yahweh. Pada waktu engkau sembuh, apa yang harus engkau katakan? Yigdal Yahweh. Pada waktu engkau gembira, apa yang harus engkau katakan? Yigdal Yahweh. Pada waktu semua orang meninggalkan kamu, mengecewakan kamu, apa yang harus kamu katakan? Yigdal Yahweh. Kiranya Allah Tritunggal ditinggikan melebihi apapun juga, karena hanya Dia penolong kita satu-satunya dan adalah penolong yang tidak pernah gagal. Selamat Natal tahun 2022, selamat menyongsong tahun baru. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.